Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam perkuliahan metode penelitian pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan validitas. Untuk cakupan materi pada video pembelajaran ini, yang pertama adalah kriteria instrumen, kemudian yang kedua pengertian validitas, dan yang ketiga adalah jenis validitas. Nah, untuk kriteria instrumen yang kita pelajari adalah kriteria instrumen yang baik. Suatu instrumen yang baik tentunya memiliki beberapa ketentuan. Nah, ketentuan yang pertama yakni valid, kemudian yang kedua reliable, dan yang ketiga adalah efisien. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini yang kita pelajari adalah kriteria instrumen yang baik dilihat dari segi validitas. Pengertian validitas itu sendiri dikemukakan oleh beberapa ahli. Di sini salah satu ahli yang mendefinisikan validitas yakni standar di tahun 1999, di mana validitas atau kesahihan merujuk pada derajat bukti dan teori yang mendukung penafsiran skor tes sebagai tujuan penggunaan tes. Nah, dalam menggunakan suatu tes tentu kita memperoleh namanya skor. Akan tetapi skor yang valid adalah skor yang dilihat dari segi true skornya atau skor sesungguhnya. Semakin tinggi suatu validitas, indeks dari validitas, maka semakin kecil kesalahan pengukuran. Demikian pula sebaliknya. Jika tingkat validitasnya rendah, maka tentu saja kesalahan dalam suatu pengukuran tersebut sangatlah tinggi. Nah, di sini yang kedua yakni terkait dengan jenis-jenis validitas. Akan tetapi untuk video pembelajaran kali ini yang kita kaji terkait dengan pendekatan validasi. Jadi validitas dilihat dari pendekatan validasinya ada 3 macam. Di mana yang pertama adalah validitas isi, kemudian yang kedua validitas konstruk, dan yang ketiga adalah validitas kriteria. Untuk validitas isi sendiri itu ada terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah validitas muka atau face validity, kemudian yang kedua adalah validitas logis. Sedangkan untuk validitas kriteria di sini ada validitas prediktif dan yang kedua validitas konkuren. Nah, sebenarnya apa sih validitas isi itu sendiri? Nah, validitas isi itu merujuk pada sejauh mana butir-butir suatu instrumen mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur dan mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur. Nah, contohnya, jika kita ingin mengukur gaya belajar siswa, apakah dia itu cenderung audio, visual, atau kinestetik? Nah, instrumen yang valid tentunya ya disusun dari butir-butir yang mampu mengukur apakah siswa tersebut dominan memiliki gaya belajar visual, audio, atau kinestetik. Nah, kemudian untuk validitas muka. Nah, validitas muka itu sendiri merupakan sejauh mana butir-butir instrumen relevan dengan aspek yang diukur. Kemudian untuk validitas logis itu merujuk pada sejauh mana butir-butir suatu instrumen representatif bagi seluruh butir yang mungkin dibuatnya. Kemudian untuk validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini merujuk pada sejauh mana hasil tes dapat mengungkap suatu perilaku dari suatu teori yang menjadi dasar penyusunan tes. Nah, misalnya tes kemampuan berpikir kreatif di sini untuk melihat apakah kemampuan berpikir kreatif itu tersusun dari aspek fluency, flexibility, dan originality, maka perlu dilakukan namanya validitas konstruk.
Kalau berdasarkan konsep, berdasarkan teori yang telah ada, misalnya ditentukan bahwa untuk membangun suatu tes kemampuan berpikir kreatif itu harus ada unsur butir yang mengukur frekuensi, unsur butir yang mengukur flexibility, unsur butir yang mengukur originality. Apakah itu benar? Nah, di situ namanya disebut dengan namanya validitas konstruk. Kemudian untuk validitas kriteria. Nah, validitas kriteria ini merujuk pada sejauh mana instrumen yang dimaksud memiliki relevansi dengan kriteria eksternal yang dijadikan dasar pengujian skor tes. Nah, misalnya kita mengungkap apakah soal yang kita kembangkan, misalnya soal mirip pisah yang kita kembangkan itu valid, sehingga kita perlu menguji validitas kriterianya dengan apa? Dengan misalnya membandingkan antara soal yang kita kembangkan, soal yang mirip pisah tadi dengan soal pisah yang ada. Kemudian untuk validitas prediktif itu sendiri merujuk pada keberfungsian skor tes sebagai prediktor bagi performance di waktu yang akan datang. Contohnya, misalnya pada seleksi calon mahasiswa baru. Nah, dengan adanya suatu instrumen yang valid berdasarkan prediktif, tentu saja tes yang diberikan kepada siswa tertentu pada seleksi calon mahasiswa baru nantinya akan memberikan gambaran apakah siswa tersebut kedepannya mampu menguasai atau istilahnya menjadi suatu mahasiswa yang ahli pada jurusan atau pada program studi tertentu sesuai dengan prediksi yang istilahnya dimiliki dari tes pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tersebut. Nah, kemudian validitas konkuren. Validitas konkuren ini menggambarkan seberapa baik instrumen tertentu berkorelasi dengan ukuran sebelumnya yang tervalidasi. Contoh penguasaan, contohnya misalnya penyusunan suatu skala intelijensi. Sebagai kriteria validasinya digunakan skor dari tes intelijensi yang telah ada. Misalnya skor pada skala Wechsler. Nah, di situ apakah skala intelijensi yang dikembangkan itu sejalan dengan skala Wechsler yang telah ada. Nah, demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video tersebut memberikan gambaran awal terkait dengan validitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan video-video selanjutnya pada perkuliahan metode penelitian pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.